Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang saya banggakan, selamat berjumpa lagi dalam kuliah Filsafat Hukum dengan kajian kedudukan dan manfaat filsafat hukum. Sebelumnya marilah kita awali kuliah ini dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hadirin yang saya banggakan, marilah kita pelajari bersama-sama tentang filsafat hukum ya. Nah, hukum secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum atau ilmu yang mempelajari hakikat hukum secara filosofis. Nah, oke. Sementara itu ya, ilmu hukum hanya melihat gejala-gejala ya dalam hukum dalam masyarakat yang dapat diamati dan oleh panca indera kita mengenai perbuatan-perbuatan manusia dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Mengingat objek filsafat hukum adalah hukum, maka masalah atau pertanyaan yang dibahas oleh filsafat hukum itu pun antara lain berkisar pada apa yang diuraikan di atas, seperti hubungan hukum dan kekuasaan, hubungan hukum kodrat dan hukum positif, apa sebab orang mentaati hukum, apa tujuan hukum, sampai kepada masalah-masalah filsafat hukum yang ramai dibicarakan pada saat ini. Menurut Van Apeldoorn, ada 3 pertanyaan penting yang dibahas dalam filsafat hukum, yaitu A. Apakah pengertian hukum yang berlaku umum? B. Apakah dasar kekuatan mengikat hukum? C. Apakah yang dimaksud dengan hukum kodrat? Sedangkan menurut Lili Rosidi menyebutkan pertanyaan yang menjadi masalah filsafat hukum antara lain 1. Hubungan hukum dan kekuasaan. 2. Hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya. Yang ketiga, apa sebab negara berhak menghukum seseorang. Yang keempat, apa sebab orang menaati hukum. Yang kelima, masalah pertanggungjawaban. Yang keenam, masalah hak milik. Yang ketujuh, masalah kontrak. Dan 8, masalah peranan hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat. Itu yang menurut Lili Rosidi. Nah, jika kita bandingkan antara apa yang diumumkan oleh Apeldoorn dan Lili Rosidi tersebut, nampak bahwa masalah-masalah yang dianggap penting dalam pembahasan filsafat hukum terus bertambah. Manfaat mempelajari filsafat hukum, termasuk di dalam hal ini filsafat hukum memiliki 3 sifat yang membedakan dengan ilmu-ilmu lain. Antara lain adalah filsafat memiliki karakteristik yang bersifat menyeluruh. Kemudian yang B adalah filsafat hukum juga memiliki sifat yang mendasar. Artinya, dalam menganalisis suatu masalah, kita diajak untuk berpikir kritis dan radikal. Kemudian sifat filsafat hukum yang bersifat spekulatif, yaitu sifat yang mengajak mereka yang mempelajari filsafat hukum untuk berpikir secara inovatif, sesuatu yang baru. Dari lain lagi adalah sifat filsafat reflektif dan kritis. Ilmu-ilmu yang berobjek hukum, disiplin hukum oleh Purbacharaka dan Soryan Sukanto dan Haider Ali diartikan sama dengan teori hukum dalam arti luas yang mencakup politik hukum, filsafat hukum, dan teori hukum dalam arti sempit. Teori hukum dalam arti sempit inilah yang disebut dengan ilmu hukum. Ilmu hukum dibedakan menjadi ilmu tentang Normwissenschaft, ilmu tentang pengertian hukum, Begriffswissenschaft, dan ilmu tentang kenyataan hukum atau Tatsatzwissenschaft. Ilmu tentang kenyataan hukum antara lain adalah sosiologi hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum. Perbandingan hukum dan sejarah hukum, yaitu sosiologi hukum, kemudian mempelajari secara empiris dan analitis hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala dengan gejala-gejala sosial lainnya. Antropologi hukum mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya baik pada masyarakat sederhana maupun
masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi. Yang ketiga, sekaligus hukum mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan perkembangan jiwa manusia. Yang keempat, perbandingan hukum adalah cabang ilmu hukum yang membandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku di dalam suatu atau beberapa masyarakat. Yang kelima, secara hukum mempelajari tentang perkembangan dan asal-usul dari sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu. Yang keenam, mencakup kegiatan-kegiatan memilih, nilai-nilai, dan menerapkan nilai. Ilmu yang berobek hukum, misalnya filsafat hukum, adalah perenungan dan rumusan nilai-nilai. Kecuali itu, filsafat hukum juga mencakup penyelesaian nilai-nilai, misalnya penyelesaian antara ketertiban dan ketenteraman, antara kebendaan, materialisme, dan keakhlakan atau idealisme, antara kelanggengan nilai lama atau konservatisme dan pembaharuan. Filsafat hukum sebagai cabang disiplin hukum membahas masalah-masalah hukum secara filosofis untuk mencari hakikat hukum dan menemukan hukum yang benar dan adil bagi setiap masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga dengan air mengalir ini hati kita menjadi bersih dan jernih ya, saudara sekalian yang hormati. Akhirnya marilah kita akhiri kuliah kali ini dengan berdoa. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.